Shalom warga kerajaan. 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 Senang sekali bisa berjumpa kembali. Welcome to Rock Surabaya. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GB Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami ucapkan welcome to Rock Family. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan. Saya percaya lewat pertobatan Tuhan sanggup untuk restore. Dan terjadilah harmoni dan unity. Kita di-empower dengan community itu. Saudara, di dalam melakukan pelayanan ini, saya nggak bisa sendirian. Saya memerlukan gembala-gembala yang lain. Saya memerlukan rekan-rekan. Saya memerlukan bantuan dari anak-anak rohani. Saya percaya kasih karunia adalah justru kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dianugerahkannya kepada kita, yang memampukan kita untuk melakukan bahkan apa yang tidak mampu kita lakukan. Dan biar kiranya Tuhan disenangkan ketika Dia melihat kita. Kita bukan hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kita menjadi seperti yang Dia mau. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya Online Service. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi GBI Rock Surabaya sebab kita merayakan anniversary yang ke-17 tahun. Sungguh perjalanan iman yang luar biasa, kita semua mengalami berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan dan kemurahan demi kemurahan yang Tuhan nyatakan selama 17 tahun GBI Rock Surabaya. Ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya ketika Tuhan sudah memulai sesuatu hal, Tuhan juga akan menjaga dan menyertai sampai Maranatha. Dalam anniversary kali ini, mari kita terus berdoa supaya pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita dari generasi ke generasi. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, telah dibuka Rock Journey Disciple Class angkatan yang kelima. Jemaat yang sudah menyelesaikan Believer Class bisa mengikuti kelas ini mulai 24 Agustus 2021 jam 7 malam, 4 kali pertemuan melalui Zoom. Yang kedua, GBI Rock Surabaya membuka posko doa untuk Bapak Ibu sekalian bisa bergabung. Kita akan berdoa untuk bangsa, untuk kota, untuk gereja, bahkan setiap jemaat yang terinfeksi COVID, kita akan doakan bersama-sama. Jemaat yang ingin doakan juga bisa bergabung langsung di posko doa GBI Rock Surabaya setiap hari jam 10 pagi dan jam 9 malam. Yang ketiga, jangan lewatkan edisi terbaru podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa jam 7:30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Terakhir, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau melalui scan QR Code berikut ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saksikan bersama Suara Gembala minggu ini. Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord, untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord, kita melihat dalam kehidupan daripada Esau and Jacob, ya, Esaf, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka, 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat, ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu, ya, dan saya bayangkan dia itu Rambo, saudara, karena dia is a hunter, dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter, ya, wah jagoan, saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya.
kalau cari perkara dengan dia. Dan kita tidak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakob itu dikatakan mulus. Nah seperti saya yang tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakob tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub, nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Seringkali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Arifin? Sekarang ada varian Delta, belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil, okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu dan berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Demikian suara gembala untuk minggu ini, kiranya menjadi berkat dan arahan bagi setiap kita untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Dan ibadah akan segera kita mulai. Kita awali dengan berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk 17 tahun GBI Rock Surabaya, yang kami percaya karya-Mu akan semakin sempurna atas gereja ini Tuhan. Kau bawa kami semua terus mengalami Tuhan, bereproduksi Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat minggu yang baru. Kami memulai ibadah kami rindu menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita, dan kami percaya kekuatan yang baru kami terima hari ini Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami mengawali ibadah kami, Kau pimpin awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudara. Terpujilah nama Tuhan, mari datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan kita paham, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari naikkan ucapan syukur. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
kasih setianya, kasih setianya. Papararara, 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 papararara. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur, mari angkat tanganmu bersama dan katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Papararara, 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 papararara. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi bagi kami hingga hari ini. Dan kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi GBI Rock Surabaya selama 17 tahun hingga hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai setiap langkah kami pada tahun-tahun ke depan. Engkau berkati Gembala GBI Rock Surabaya, dan juga setiap gembala satelit, setiap gembala sektor, setiap GKM, dan setiap jemaat-Mu yang kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dan biarlah setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin hari semakin menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan segenap hatimu, mari katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari yang percaya katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh sangat baik bagi setiap kami. Mari tuntun setiap langkah kami Tuhan lewat firman-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Shalom warga kerajaan, khususnya Rock Surabaya dan semua yang mendengarkan pemberitaan ini. Bulan Agustus ini bulan yang luar biasa, bukan cuma ulang tahun kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia 76 tahun yang lalu, tapi juga berdirinya Gereja Rock Lombok, pulau pertama yang kita loncat dari Bali. Dan juga ulang tahun ke-30 ya Lombok, dan ulang tahun silver dari 25 tahun daripada Rock Sydney, yaitu negara pertama Australia yang kita jangkau. Dan jangan lupa ulang tahun ke-17 daripada Rock Surabaya yang adalah my hometown, yang sebetulnya semua pelayanan ini dimulai dari kota Surabaya ini. Saya tetap percaya apa yang saya declare, yaitu 17 tahun yang lalu. Kalau urutan nomor, maka ini adalah Gereja Rock nomor 54 ya. Yang 53 itu Malang, saudara ya. 53 itu Malang, dan kemudian Rock Surabaya. Saya declare bahwa Surabaya adalah Praise City. Kota Ambon disebutkan City of Music. Sebetulnya wali kotanya mau memberi nama City of Praise. Tetapi untuk menghindari ini itu akhirnya jadi City of Music. Surabaya tetap City of Praise. Disinilah berdirinya yaitu gerakan-gerakan di Indonesia. Baru saja kita memperingati 40 tahun yang lalu revival yang terjadi di Surabaya, yaitu juga Semarang dan Jakarta. Tetapi Surabaya ini adalah kota yang dipilih oleh Tuhan. Ada yang berkata seperti Yerusalemnya Kristen Indonesia ya. Saya yakin dan percaya itu semua gerakan-gerakan dimulai dari sini. Kita ingat Jeremiah Rim yang bersama Tuhan, Bapak Pendeta Alex yang juga sudah bersama Tuhan. Nah, hari ini saya akan memberikan satu message berjudul Finding Timo. Tentu saja Anda langsung ingat Finding Nemo, bukan? Menemukan seekor ikan kecil itu dampaknya luar biasa. Tapi saya robah sedikit supaya mudah ingat saja, yaitu Finding Timo. Finding Timo. Siapa yang menemukannya ini? Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu itu sudah
makin berusia lanjut, dan saudara, setiap orang tua cuma minta satu, yaitu keturunannya bisa melanjutkan apa yang dia selama ini yaitu perjuangkan, ya. Rasul Paulus ini luar biasa. He's a warrior, ya. Dia juga seorang pengajar yang luar biasa, dan finding Timo bukan sesuatu yang gampang, bukan suatu easy task. Itu sulit, saudaraku, ya. Dan saya sendiri ingat bagaimana diri saya pribadi ketika pada waktu akan dimulainya pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship International. Bapak Benyamin Tandutama, ya, Tan Kilok, itu om daripada Bapak Pendeta Alex Abraham, itu menemukan saya, ya, untuk dipakai oleh Tuhan, dan dia menjadi mentor saya, dan luar biasa, ya. The rest is history. Pergerakan daripada para pengusaha. Dan itu dimulai dari kota Surabaya juga. Luar biasa, bukan? All glory goes to God only. Dan kita melihat bagaimana pada waktu itu saya mendapat firman Tuhan bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan kita di Bali waktu itu harus kembali ke kota kelahirannya. Pak Roni ke Malang, Pak Frankie itu kembali ke Makassar di mana beliau dilahirkan. Dan juga beberapa rekan-rekan yang lain yang berasal dari Manggarai, Flores, Bajawa dan sebagainya. Mereka seperti ditiup oleh angin Roh Kudus dan memulai pelayanan di sana. Karena itu tahun 2004 itu sesuatu yang penting. Satu, kita mengambil keputusan untuk memulai dan melanjutkan pelayanan itu sendiri. Sebetulnya dimulai dari rumah saya, saudara, ya. Starts from my home. Ya, kita tahu ketika saya bertobat tahun 1979, maka tahun 80-an itu dimulai dengan persekutuan sederhana di rumah, ya. Dan juga tentu saja saya sangat mengucap syukur dan tidak akan pernah lupa bagaimana Bapak Pendeta Alex Abraham memberi kesempatan kepada saya. Ya, he found his Timo, kebetulan nama saya juga Timotius. Tetapi ketika saya akan pergi ke Bali, maka ada seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan dari Amerika, teman saya, ya, namanya Mark Simpson. Dia melihat saya dan berkata begini, Timothy, you are not a Timothy, you are a Paul. Engkau seorang Paulus. Karena itu tugas saya adalah membawa saudara to find your destiny, ya. Karena itu saya pergi ke Bali dan tugas saya sederhana. Dari apa yang akan saya paparkan pada kalian, bagaimana saya melihat hidup ini seperti lari estafet, ya. Saya harus menemukan pelari selanjutnya dan dia harus menemukan pelari selanjutnya. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama. Sebab itu, hai anak kesayanganku. Sebab di sana tidak dikatakan paidion itu anak kecil, tidak sebut huios anak dewasa atau putra, tapi teknon. Teknon itu anak kesayangan. Kalian bisa melihat di sini, gereja itu bukan institusi, gereja itu bukan masalah gedung apalagi, tapi soal hubungan. Kita lihat bagaimana Paulus menemukan seorang anak muda. Ayahnya orang Yunani, ya, jadi gambaran orang yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi dia menerima warisan iman yang tulus ikhlas daripada neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dan apa yang terjadi? Ini pesannya. Ini juga pesan saya buat Rock Surabaya. Saya declare sekali lagi, Surabaya will be a city of praise. Kota yang dimuliakan, yang isinya orang-orang yang luar biasa, ya. Orang-orang yang luar biasa yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang membawa keharuman buat nama Tuhan, ya. Jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka 17 tahun Rock Surabaya ini ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan dari Surabaya ini sudah melebar kemana-mana, ya. Dan sebab ini pusat pelayanan, pergi sampai kemana-mana. Sampai wilayah Indonesia Barat dan selanjutnya, ya. Apa yang kau telah dengar daripadaku, di depan banyak saksi. Perhatikan di situ. Banyak saksi. Kalau kita baca Ibrani 12, ya, kita ini ada di hadapan banyak saksi. Baik yang ada di bumi maupun yang ada sudah bersama dengan Tuhan, ya. Jadi saudara tidak lari di stadion yang kosong, ya.
seperti gambaran PPKM sekarang ini. Tapi begitu banyak saksi yang melihat, yaitu pribadi-pribadi yang ada di Rock Surabaya ini ya. Percayakan pada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sampai sekarang saya pegang apa yang diajarkan Rasul Paulus. Finding your Timo. Timotius dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14 disebutkan bagaimana meskipun kamu punya banyak yaitu pendidik. Ayat 15 dikatakan begitu. Paidakogos itu adalah yang melatih anak-anak bangsawan. Bagaimana to behave as royalty. Jangan lupa kita ini warga kerajaan. Karena itu cara bisnis kita tidak sama. Cara kita berhubungan tidak biasa. Tidak sama dengan orang dunia ini. Kalau tidak apa artinya saudaraku. Kalau garam itu tidak asin tidak ada gunanya kecuali diinjak dan dibuang. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu boleh punya banyak mentor. Tapi akulah bapakmu di dalam Tuhan. Karena itu kita membaca di sini bagaimana dia harus mempercayakan apa yang telah disampaikan. Ya, termasuk penumpangan tangan, pengurapan yang dia terima dalam hal ini Timotius kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Lihat gambaran di situ ada satu perpindahan yang luar biasa daripada a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, kepada seorang putra, yaitu dan juga murid, yaitu Timotius, kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Karena itu Bapak Pendeta Daniel, Gembala Rock Surabaya tanya pada saya, Pak, 100 tahun ke depan apa Rock masih eksis? Pertanyaan yang perlu dijawab. Dan saya berdasarkan ayat ini. Kita melihat perpindahan yang bagus itu tetangga kita, yaitu Republik Singapura. Mulai daripada Lee Kuan Yew, yaitu the founding father daripada Singapura, saudaraku. Dan saat itu dia mempersiapkan orang yang dapat dipercaya, yang cakap, yaitu mengajar orang lain, yaitu the next Prime Minister Goh Chok Tong. Tapi Lee Kuan Yew tidak menyerahkan sepenuhnya rupanya ya. Dia bukan step down, dia step aside ya. Dan Goh Chok Tong sudah luar biasa, barulah yang Perdana Menteri sekarang Lee Hsien Loong, B.J. Lee. Seorang brigadir jenderal yang adalah putra daripada Lee Kuan Yew. Tetapi saudaraku, karena ini masih berbau dinasti, yang keempat ini saya kasih tanda tanya di situ ya. Tetapi kita di dalam ini berlaku ya, maaf ya, bukan soal di gereja saja, kepemimpinan di gereja, tapi berlaku dalam perusahaan, di dalam keluarga. Cari putra yang dapat dipercaya ya. Kita lihat bagaimana ada 12 putra daripada Yakub yang disebut Israel. Bukan putra pertama Ruben, sebab Ruben itu lemah. Dia bergerak seperti air, mengalir kemana saja. Dan kemudian ada Simeon dan Levi yang keras, kejam saudaraku. Karena itu yang diangkat jadi raja adalah Yehuda. Tetapi yang mestinya yang menggantikan putra sulung adalah Joseph, putra ke-11. Demikian juga di dalam bisnis, dalam keluarga, dan juga dalam pekerjaan Tuhan. Finding your Timo is not an easy task. Saya menemukannya di Denpasar, saya menemukannya pada Bapak Pendeta Frankie, pada Roni, dan di Surabaya saya menemukan pada Bapak Daniel Januar. Ya, Daniel Januar Tanujaya. Dan saya panggil dia, hey Daniel Jantan Januar Tanujaya, ya kan? Nah ini contoh yang di Lombok, ya. Dari saya utus Pak Roni. Pak Roni, saya menemukan his Timo, yaitu Bapak Pendeta Yosua Gunawan Handoyo, ya. Yosua Gunawan Handoyo, ini panggilan kesayangan Yoyo. Dan Yoyo menemukan seorang anak muda yang lain, ya. Dia muridkan dia. Sekarang ada di Taiwan, Immanuel Purwata ya. Karena itu saya bisa jawab kepada Bapak Pendeta Daniel Januar. Kita akan lebih dari eksis. Kita akan berdampak. Karena itu bagi setiap pribadi ya, you must find your destiny. Dalam hidup saya menemukan panggilan saya sebagai apa? A spiritual father. Tetapi sebelum saya jadi spiritual father, maka saya
yaitu harus jadi putra terlebih dahulu untuk Bapak Pendeta Alex Abraham. Kemanapun beliau suruh, saya selalu siap. Arifin, Eka gak bisa ke Australia, berangkat, siap. Itu keuntungan kami yang limited edition ya. Ya, jadi tidak terikat dengan apapun ya, selalu siap saudara yang kasih. Mari kita lihat apa selain daripada menjadi kuat dalam hal apa. Pertama, as a warrior, first class soldier ya. First class soldier. Overcome, kita baca terjemahan yang ketiga itu. Overcome every form of evil as a victorious soldier of Jesus the anointed one. A good soldier, sebetulnya ini adalah Kopassus. Prajurit yang kelas atas ya. Tidak memusingkan diri dengan soal penghidupan. Kita bedakan antara life dengan living. Banyak orang itu memikirkan soal living. Karena itu stres, bingung. Kalau tidak ada seorang prajurit suruh biaya sendiri. Kecuali memang negaranya miskin. Negara kita adalah kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Saya menjadi murid, kemudian jadi prajurit daripada Kristus, daripada kerajaan Allah. Sampai sekarang ini saya disponsori sepenuh-penuhnya saudara. Mungkin saudara pernah dengar sesuatu yang belum pernah saya alami. Yaitu sampai dengan hari ini 511 hari kami dikirim makanan. Apalagi baru-baru ini ibu saya dipanggil oleh Tuhan. Maka saudaraku, makanan itu berlimpah sampai saya tolak-tolak saudara ya. Tidak pernah luput. Kalau tidak ada makanan ya ada yang lain ya. Ada buah-buahan, ada vitamin, whatever. Tetapi saya tidak memusingkan diri dengan soal living. Saya memikirkan konsentrasi how about life. Bagaimana Kristus bisa muncul dalam kehidupan kita. Menjadi kuat bukan cuma prajurit sebagai warrior. Jadi bukan prajurit biasa ya. Warrior. Saya sering kasih contoh tentang prajurit Spartan. Bagaimana yaitu Yunani bisa menundukkan yaitu waktu itu Persia yang gitu besar. Tapi kemudian Romawi ditundukkan oleh Yunani. Karena apa? Ketika seseorang sudah berkemenangan, dia tidak lagi berjaga-jaga. Dan kemudian Romawi yang hebat itu juga hancur karena tidak hidup sebagai first class soldier. Mereka begitu berkelimpahan harta dan sebagainya, moralnya hancur saudara. Selanjutnya dikatakan harus punya mental champion. Finding your destiny, seorang olahragawan. Ya, kita bersuka cita. Ada juga lah kita dapat hadiah ya dari ganda putri kita dapat yaitu emas ya. Dan kita tahu semuanya ada rewardnya. Kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita bertanding menurut peraturan olahraga, kalau tidak menurut peraturan itu bisa didiskualifikasi. Sekali lagi saya sebutkan bahwa pertandingan lari kita ini bukan maraton, tetapi relay race. Yaitu saudaraku, relay itu apa? Estafet ya. Saya bersyukur saya menemukan di Surabaya Pak Daniel Jantan ini ya. Dan saya percaya dia juga. Dan di sini juga banyak putra saya yang lain. Ya, seperti Bapak Jonathan Donald Sinambela yang sempat tinggal cukup lama di rumah saya ya. Dan saya percaya ada putra-putra yang lain yang bisa melanjutkan pelayanan ini. Yang dapat dipercaya, yang juga mencari orang yang dapat dipercaya. Jadi Timo menemukan yang lain ya, menemukan Titus dan sebagainya. Kalau Anda sempat pergi ke Turki, menapatilah 7 yaitu jemaat di sana. Maka ada sebuah kota yang sangat penting, itu kota Efesus. Dan ternyata Timotius yang muda ini sempat menjadi penilik jemaat di sana. Jauh dari Israel pergi ke sana saudara ya. Jadi saya percaya enggak, kebetulan waktu itu kan masih dijajah Yunani. Latar belakangnya yang kelihatan tidak enak itu, di mana bapaknya orang Yunani yang tidak menjadi bapak bagi dia, tetapi Rasul Paulus jadi bapak bagi dia. Itu latar belakang yang indah. Dan terakhir kemudian dilanjutkan justru oleh Rasul Yohanes. Yang kalau kita belajar sejarah gereja, finding your Timo ya. Kemudian yang selanjutnya seorang petani yang bekerja keras. Pola pikir zaman dulu kan kebanyakan petani. Sekarang bisnismen lah ya, yang bekerja keras ya. Hanya yang bekerja keras patut menikmati segala hasil usahanya. Mari kita evaluasi Surabaya.
Ya, 17 tahun kita melayani bersama-sama di sini. Memang ada hasil di kota-kota lain dan sebagainya. Tapi saya percaya ini belum maksimal. Mari kita tingkatkan. Kalau semua bergerak pasti hasilnya dahsyat luar biasa. Jadi pertama, kalau yang sekarang sudah putra, tingkatkan jadi apa? Spiritual father. Apa yang paling dibutuhkan di dunia ini? Father, spiritual father, ya. Baru punya putra, ya. Dan putra ini seorang disciple dan memuridkan yang lain. Ada yang mau tanya, apa yang harus kami lakukan? Sederhana aja, train the trainer, ya, TPT, ya, disciple the disciple, disciple the disciple, ya, saudaraku. Sebab ukurannya bukan berapa banyak yang hadir. Kita lihat banyak jemaat-jemaat yang jumlah jemaatnya besar, tapi tidak ada bapak rohani, tidak ada putra, tidak ada murid. Ya, saudaraku, tujuannya nanti apa? Kehancuran, saudara. Dan harus punya mental warrior yang tidak memikirkan soal-soal sederhana, soal-soal kecil. Dan jangan lupa dari murid, kalau kita baca selanjutnya, dan saya sudah utarakan tadi, Timotius menjadi teacher yang luar biasa. Jadilah engkau seorang pekerja yang tidak usah malu, ya, yang discern, yang membedakan, yaitu firman Tuhan. Karena yang paling banyak sekarang penyesatan. Kiranya Surabaya tetap dipakai oleh Tuhan dan menjadi city of praise. Yang orang-orangnya kan ini kota pahlawan, saudaraku. Kasihan saudara kita yang di Cirebon, kota udang. Nah, kasihan saudaraku. Kita kan kota pahlawan, ya. Seharusnya kota pahlawannya Kristus. Warrior, haleluya. Lewat Corona Academy ini, maka apa yang terjadi adalah it's revealing about ourselves. Jadi kelihatan siapa yang punya iman, siapa yang tidak. Siapa yang punya pengharapan, siapa yang tidak. Siapa yang punya Kristus, siapa yang tidak. Kelihatan sekali, saudaraku. Dan saya berdoa Surabaya akan menghasilkan warrior, akan menghasilkan champions in Christ. Saudara, saya sering cerita yaitu tentang Bapak Rudi Hartono, ya. Saya juga selama tidak ketemu dia. Ulang tahunnya 1 hari setelah 17, jadi 18 Agustus. Saya tanya, kenapa kamu bisa jadi champion pada usia 17 tahun? Saya itu kagum bukan kepada dia, tapi kepada ayah beliau, ya. Karena bapaknya ini luar biasa, saudara, ya. Bagaimana dengan apa yang ada di Indonesia waktu itu kan grupnya cuma Surya Naga itu, ya. Itu bisa melahirkan seorang juara All England. Lalu Pak Rudi cerita, kalau pagi, ya dia kan anak muda ganteng lagi, ya. Banyak mungkin yang naksir dia. Dia tidak bisa bangun pagi, bapaknya datang dengan pecut kuda, saudara. Ya. Kakinya dipukul, dar, bangun, lari. Disuruh lari di mana? Itu viaduk Gubeng, ya. Sekarang sudah enak. Dulunya begini, saudara, ya. Harus lari di sana. Dan itu membuat dia menjadi champion. Seorang champion itu penting, ya. Pola pikir pemenang beda, saudara, dengan pecundang. Karena itu biarlah dari Rock Surabaya lahir warriors. Lahir juara-juara yang tidak punya mental pecundang. Dari mana kita kenal pecundang? Selalu melihat the negative side. Tetapi seorang pemenang, seorang champion selalu melihat the positive side. Not only the positive side. Kesempitan dia lihat sebagai kesempatan. Tetapi kemudian apa yang kita belajar daripada petani, ya? Petani yang bekerja keras. Bekerja keras tapi kerjasama dengan alam. Tidak sembarangan dia harus menabur benih. Dia tahu kapan harus menabur, benih apa yang ditabur, dan kapan harus dituai. Karena waktu menuai sedikit sekali. Kalau terlambat menuai, harvestnya rusak. Kalau sebelumnya belum matang. Karena itu memerlukan pengenalan kepada Sang Pencipta. Saudaraku, farmer ini menggambarkan karena diajarkan Tuhan Yesus dari semua perumpamaan Tuhan Yesus, yang kita perlu pelajari adalah tentang penabur. Segala sesuatu adalah benih. Ya, perkataan itu benih. Firman Tuhan itu benih yang baik. Tapi perkataan iblis, hoax dan sebagainya itu benih yang tidak baik. Kalau kita biarkan tumbuh dalam pikiran hati kita akan menuai konsekuensinya, ya. Dan kalau kita baca selanjutnya, saudaraku, diberitakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah, ya.
Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, barang siapa mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, yaitu harus mengalami banyak aniaya. Apa pokok doa kita hari-hari ini? Sementara kita bersuka cita karena merayakan 17 tahun Rock Surabaya. Berdoa buat saudara kita yang di mana? Afghanistan, saudara. Bayangkan kalau Taliban berkuasa, saudara ya. So bisa lihat ketika Khomeini berkuasa di Iran. Look what happened. Dan ini yang lebih sadis, saudaraku. Tapi perkataan Talib itu artinya penting. So, kenapa mereka bisa berkemenangan? 200.000 tentara Amerika dan jumlah dari Taliban 75.000. Ya, salah strategi hari ini Kabul sudah diduduki, kantor kepresiden diduduki karena Talib itu artinya murid, disciple. Talib itu artinya disciple. Karena itu mereka sangat apa? Sangat, yaitu saudara jangan katakan fanatik, tetapi sangat apa? Militan. Ini yang kurang pada kita semua. Mari kita ingat yaitu pendahulu-pendahulu kita. Mereka tidak punya fasilitas seperti kita sekarang ya. Mereka tidak punya fasilitas seperti kita sekarang. Ketika saya juga memulai ya, gambaran Pak Alex itu mungkin generasi Abraham, saya generasi Ishak. Lalu Pak Daniel Januar generasi Israel, Yakub, dan selanjutnya generasi Joseph, generasi Benyamin, generasi yang terakhir. Maka yang dulu itu militannya luar biasa. Ya, sekarang ini sakit gigi sedikit tidak pelayanan, ada kesulitan sedikit mengeluh. Bagaimana bisa jadi champion, saudaraku? Jadi perhatikan ini. Jadi setiap daripada kita, termasuk yang mendengar berita ini, saya tahu berita ini tidak didengar oleh kelompok kecil kita sendiri dari Rock Ministries, tetapi juga didengar oleh yang lain. Saya yakin dan percaya ini berita buat kita semua. Kita belajar sekali lagi daripada tetangga kita ya. Lee Kuan Yew hebat ya, gambaran Abraham gitu. Lalu Ishak, kemudian baru Yakub, saudara. Tapi saya khawatir keluarga yang terpecah belah tidak akan bertahan. Antara Lee Hsien Loong dengan Lee Hsien Yang, saudaranya dan juga saudari perempuannya. Rebutan soal apa, saudaraku? Yaitu rumah keluarga mereka. Oleh Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri diminta untuk jadi museum. Bangga enggak punya bapak seperti orang ini ya, seperti Bapak Lee Kuan Yew ini ya. Tapi yang lain enggak setuju. Dan firman Tuhan mengatakan keluarga yang terpecah belah tidak akan dapat bertahan. Karena itu bersyukurlah saya tidak punya anak jasmani, tapi punya anak-anak rohani. Dan saya berdoa kita tidak akan mengalami siapa the next, yaitu Prime Minister. Kalau presiden ganti, presiden di sana nggak ada kuasa. Karena di sana ke parlementer. Tetapi di Indonesia presidensial. Pemimpin selanjutnya itu penting. Dan this is my prayer ya. Selanjutnya setelah saya serahkan pada Pak Daniel dan saya cuma mendampingi. Dan hari ini juga saya khotbah karena diminta oleh beliau. Saya yakin dan percaya masa depan Rock Surabaya luar biasa. Karena itu saya berterima kasih buat semua saudara termasuk yang ketika kita mulai Bapak Dani Pribudi dan juga saudara yang lain yang waktu itu memulai 14 tahun yang lalu ya. Bapak Michael Ali dan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Dan semua saudara yang mendengarkan ini, find your destiny in the Lord. Saya mengucap syukur. Saya tidak berusaha jadi apa-apa. Saya adalah I'm a church planter. Dan I'm a spiritual father. Dan saya berdoa supaya kalian mendoakan saya juga. Supaya saya finish great ya. Bukan cuma finish well. Dan karena itu akan meletakkan satu legacy. Yaitu putra. Seperti Rasul Paulus. Kalau saya membaca surat Titus, surat Filemon. Saya melihat dan juga oleh Lukas. Lukas itu tangan kanan Rasul Paulus. Ya, saya melihat buah-buah yang tinggal tetap. Tuhan memanggil kita untuk berbuah yang tinggal tetap. Karena itu inilah doa saya buat Rock Surabaya. Selamat dari ulang tahun. Tapi perjalanan kita masih jauh. Surabaya belum menjadi city of praise ya.
kota yang kenamaan, kota yang termasyur, kota yang penuh kemuliaan dan janji Tuhan. Yesaya 4, pada waktu saya memulai pelayanan di sini, maka ada hadirat Tuhan sebagai tudung di setiap pertemuan, di setiap komsel, di setiap pertemuan, yaitu saudaraku, ketika kamu ketemu dengan siapapun, Tuhan hadir di situ. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, usia 17 disebut usia dewasa di Indonesia, belum. Usia 20 jadi warrior, ya. Usia 30 itu adalah dewasa penuh. Tapi sekarang pun engkau tetap bisa berbuah. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita betul-betul adalah merupakan bagian dari keluarga Allah di atas muka bumi ini. Yaitu satu umat yang ditebus, yang merupakan perwakilan daripada kerajaannya di atas muka bumi ini. Sekali lagi di ulang tahun yang ke-17 ini, 22 Agustus 2004, 22 Agustus 2021. Dan kalau tadi kita sudah mendengar pesan yang begitu luar biasa dari gembala senior kita, saya percaya biar pesan ini boleh menjadi satu pesan yang saudaraku tertanam dalam hati, batin, dan pikiran setiap kita dan kita bawa untuk ada di dalam kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh apa yang menjadi mimpi Bapak kita dan mimpi tentu saja saya percaya bukan hanya mimpi tapi kerinduan yang mendalam dari Allah kita Tuhan, Juru Selamat, Raja di segala Raja, Tuhan di segala Tuhan boleh terjadi. Dan saya percaya lewat apa yang kita akan lakukan sebentar, lewat perjamuan ini kita diingatkan kembali akan apa yang Dia sudah kerjakan dan Dia sudah lakukan buat kita. Dan saya percaya apa yang kita lakukan dengan iman ini meneguhkan kita, mengingatkan kita, memberi kekuatan kepada kita dan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat roti dan anggur sekali lagi di minggu yang baru, di hari yang baru, di hari yang spesial, hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami mau melakukan ini dengan iman dan dengan pengertian yang benar daripada Engkau. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, kuasa kasih-Mu dan kekuatannya daripada Engkau memampukan kami untuk mengerjakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ambil roti, angkat bersama-sama dengan saya. Saudaraku, demikian firman Tuhan berkata pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lakukan ini untuk mengingat apa yang aku kerjakan. Semua karya penebusan yang memampukan kita untuk kita boleh menjadi bagian daripada kerajaannya dan masuk dan hidup bagi kemuliaan kerajaannya terjadi. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan ini bersama-sama saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah penebusan yang memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan dan membawa kita ada di dalam kerajaannya. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah, buat kemurahan, buat kasih karunia yang Kau karuniakan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi representatives of Christ Kingdom. Kami boleh menjadi perwakilan bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Dan biarlah kiranya Tuhan kami umat-Mu boleh hidup dengan pola pikir kerajaan, dengan sudut pandang kerajaan, dengan budaya kerajaan. Sehingga dari dalam dan kehidupan kami, Sang Raja boleh dinyatakan lebih lagi. Pakai Tuhan GBI Rock Surabaya ini
seluruh Tuhan apa yang ada di dalamnya untuk menyatakannya. Dan biar kiranya angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat terbaik dari Sang Raja. Berkat yang menyertai, berkat yang menuntun, memimpin, memelihara, berkat yang membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah bergabung dan beribadah bersama-sama di GBI Rock Surabaya. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah di hari ini. Untuk setiap informasi gereja, informasi komsel, informasi setiap pelayanan di GBI Rock Surabaya, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Pastikan Anda bersama kami untuk ibadah minggu depan karena akan dilayani oleh Senior Pastor Nafiri Discipleship Church, Pastor Yosia Abdi Saputra. Mari kita sharekan juga link ibadah kita supaya semakin banyak orang diberkati melalui ibadah GBI Rock Surabaya. Jangan lupa untuk follow, like, and subscribe semua media sosial GBI Rock Surabaya. Demikian ibadah kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.